Pernah dengar Wakaji Carmun nggak? Wakaji Carmun tuh Bu, sawahnya 80 hektar. Bujangnya ada 26. Pembantunya nih. Meja makannya 4 meter kali 8 meter. Suge beli Bu. Sawah pira? Bujangnya 26. Meja makannya nih, setiap hari semua masakan dibuat. Dari mulai sambal goreng, dendeng, bergedel, bekakak, soto, keripik, kerupuk, opak, lantak, rengginang, pempeyek, gendang, sakebake meja. Tetapi ketika Wakaji Carmun itu akan mengambil sate, kata istrinya sambil ditarik tangannya, Kang, wis mari ada mending isune. Apakah engkau sudah tidak lagi cinta kepadaku? Kenapa sih? Kan darah tinggi. Wis nyodor kabuk prakesel di sida manane. Udah tertarik sama sambal, nyelodor lagi tangannya. Kang, wis bosan urip ta. Apa sih nok? Kan makronis. Berkeset lagi. Sampai terakhir mau minum teh tubruk. Apa bilangnya istrinya, Kang? Bokat modar-modara. Tapi tolong aja dinakien sebab kaki lagi dinggo. Ngantri Kang, ngantri. Lan modar aja, supaya be modar ya. Apa sih? Kan kencing manis, diabetes. Apa yang terjadi? Makan nasi pun ditakar hanya 2 sendok, tidak boleh lebih. Dan minum pun harus air putih saja. Itu makanannya. Orangnya kurus, kering. Sudah enggak ada dagingnya. Tidurnya kayak obat nyamuk terkingkel. Ambekannya mati sulingnya ngik. Ternyata sing jemblem bujang. Alok dari bujangnya apa kita Kaji Carmune. Ya itulah karena bujangnya sehat-sehat. Wah Kaji Carmunnya sakit. Milih jadi Kaji Carmun, tapi jadi bujang ya milih yang sehat dong. Betul enggak? Makanya tolong hari ini kita dapat ilmu baru bahwa jangan kau korbankan kesehatanmu untuk mencari dunia. Setuju? Iya, jadi bakal saya pegel ya istirahat. Jangan memaksakan diri. Warung memang laris, Bu, ngantri sampai jam 12 malam, jam 1. Mumpung laris. Livermu kena. Ya. Melelahkan livernya kena. Gagal ginjal, cuci darah, apa enaknya? Udah stop, bakal istirahat ya istirahat. Itulah kira-kira. Jadi kita kembali lagi. Nanti itu kesehatan. Kapan kita akan bahagia? Kita akan berada di puncak kebahagiaan kalau kita sudah kenal dengan Tuhan kita sendiri. Itu. Nah, di sini kita akan beri pengantaran. Pertama sehat, kedua mengenal Tuhan kita. Mengenal Tuhan itu ayat-ayatnya dihamparkan oleh Allah di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Kenapa orang yang otaknya cerdas, berilmu pengetahuan, kenal Tuhan lebih enak? Nih, kebahagiaan yang lebih berkualitas. Man kadim, tukang macul, makan apel. Dokter ahli gizi juga makan apel. Apelnya sama dari Australia. Mana yang lebih berkualitas? Yang lebih nikmat siapa? Mang Kadim atau dokter ahli gizi? Mang Kadim hanya bisa menikmati manisnya apel.
Tapi dokter bukan hanya sekedar manisnya saja, tapi segala macam kandungan vitamin yang ada dia paham. Dia lebih mampu mensyukuri nikmat ini daripada mengkaji. Karena dokter ini mengenal ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Semakin kita banyak mengenal ayat Allah, kadar kebahagiaan kita akan lebih tinggi. Itulah makanya yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Makanya tulung anak cucu suruh sekolah, Bu. Wis cukup raup sing goblok wong tuane baik. Setuju? Iya, anak-anak sudah sekolah yang benar. Nah, ini sel-sel tubuh yang 18 miliar yang rusak diganti kembali yang baru, sehingga rusak 10 ganti 10, rusak 1 miliar ganti 1 miliar, sampai umur 80 tahun masih perkasa, masih sehat walafiat, masih bisa menikmati segala hidangan, masih bisa minum teh tubruk, masih bisa makan jengkol, masih bisa makan sambal. Nikmat nggak, Bu? Nah, itulah makanya. Nah, di mana letaknya kekuatan tubuh kita? Yuk mari kita bicarakan. Ini sel-sel ini, satu sel tubuh kita ini aneh lagi. Di samping dia bekerja sama dengan yang lain, ini sel tubuh kita ini juga punya memori. Setiap sel dalam tubuh kita ini punya memori. Ketika sel itu rusak, diganti sel yang baru. Sebelum yang rusak itu diusir pergi, itu ada copy paste tentang memorinya dikirim. Sehingga semua tubuh kita punya memori. Ibu Rasina, penari topeng Indramayu yang terkenal itu, umurnya 70 tahun, Bu, masih bisa menari topeng. Masih mengagumkan, masih sering ke Perancis, ke Belanda. Sekarang diwariskan oleh Ibu Wangi Indria sebagai penerusnya. Orang nari topeng Bu Wangi pernah berhenti sekian tahun. Kemudian dia belajar lagi, bareng-bareng dengan orang yang baru pertama kali belajar nari topeng. Dulu pernah belajar, berhenti, 10 tahun kemudian belajar lagi dengan orang yang baru belajar. Yang lebih cepat bisa siapa, Bu? Yang sudah pernah belajar. Artinya di dalam tubuh kita, di otot kita, di saraf kita, di sel kita ada daya ingat, ada memori di dalam situ. Luar biasa. Nah, ibu-ibu sekalian, ini rumitnya tubuh kita itu lebih sophisticated daripada alam semesta cara kerjanya. Sampai di dalam, ibu sekalian, kesehatan itu sendiri adalah sangat tergantung bagaimana kerja tubuh kita, termasuk faktor-faktor psikologis. Yuk sekarang saya mau nanya lagi, biar jangan jenuh. Ada orang perempuan pulang dari Jakarta, duitnya dicopet, turun di Kertasmaya, pulang ke Bangga 2, jalan kaki, di tengah jalan kehujanan. Pagi-pagi jebras-jebris kena flu, Bu. Tetapi pada saat yang lain dia datang pulang ke Jakarta dengan bawa duit banyak, pulang jalan kaki ke Bangga 2, kena hujan juga tapi nggak pilek. Kenapa? Karena ketika dia pulang malam kena hujan, kena angin, dalam keadaan hatinya sedih, pagi-pagi kena pilek, hacis lagi. Kenapa? Keudangan. Tapi kenapa ketika hatinya bahagia, kenapa dia tidak pilek? Ada masalah. Jadi itulah makanya kesimpulan para sarjana zaman dahulu mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah sakit hanya karena jiwanya yang tidak seimbang.